Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 215, katakan saja padanya. Amandamu tidak meragukannya sedikitpun. Bahkan jika dia mengatakan dia ingin bintang di langit, Ricky Mo juga akan mencari cara untuk mengambilkannya untuknya. Berdasarkan kemampuan Ricky Mo, mungkin dia benar-benar dapat mengambil bintang untuknya. Memikirkan hal itu, Amandamu tidak bisa menahan diri untuk menertawakan dirinya sendiri. Setelah mengganti pakaian, dia melihat Bibi Hu. Ketika Bibi Hu melihatnya, dia tersenyum dan berkata, "Makanlah sedikit sebelum pergi, bahkan jika kamu ingin keluar untuk makan, tetapi kamu belum makan sama sekali di pagi hari, makanlah sedikit saja untuk mengisi perut." Makanan yang tadi dia sajikan, Ricky Mo memintanya untuk membawanya kembali ke dapur. Nafsu makan Amandamu akhir-akhir ini kurang baik. Ketika Bibi Hu melihatnya, dia membujuknya untuk makan. Dia juga sedikit curiga, keahlian Bibi Hu memasak cukup baik, hidangan yang dimasaknya enak-enak, dan dia itu juga sesuai selera makannya. Oke, melihat tatapan Bibi Hu yang mengkhawatirkannya, Amandamu tidak ingin menyia-nyiakan kebaikannya, dan dia mengangguk. Amandamu pergi ke ruang makan, sementara Ricky Mo menunggunya di ruang tamu. Bibi Hu membawa hidangan ke meja makan, warna hidangannya cerah dan wangi. Amandamu langsung memiliki nafsu makan, dia menggerakkan jari-jarinya, dan mulai makan. Melihat Amandamu akhirnya memiliki nafsu makan, Bibi Hu tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Dia duduk di hadapan Amandamu, dan menatap Amandamu dengan tatapan lembut, dia berkata dengan sedikit menghela napas. "Waktu masih kecil, Tuan muda memiliki kepribadian yang lembut. Dia juga sangat sopan santun. Setiap orang yang melihatnya pasti menyukainya. Kemudian terjadi insiden besar dan ia menjadi seperti sekarang. Dia orangnya baik, kadang-kadang jika dia melakukan sebuah kesalahan, kamu juga jangan menyembunyikannya di dalam hatimu, katakan saja kepadanya dan bertengkarlah dengannya." Anak itu kelihatan dingin dan acuh tak acuh, tetapi sebenarnya hatinya lembut. Bibi Hu sepertinya mengingat sesuatu di masa lalu, nada bicaranya sedikit sedih. Amandamu tertegun sejenak, matanya sedikit berair. Hampir tidak ada orang yang mengatakan hal ini padanya. Meskipun Lucy Sen juga peduli kepadanya, tetapi Lucy Sen sangat takut kepada Ricky Mo. Selain memarahi Ricky Mo, dia juga tidak memberikan ide lain untuknya. Bibi Hu pernah melihat Ricky Mo yang masih kecil, ia otomatis menyayanginya. Ketika dia melihatnya, dia seperti melihat anaknya sendiri. Dia mengatakan itu dan benar-benar menyentuh hati Amandamu. Ketika orang lain melihat dia dan Ricky Mo, mereka akan selalu melihat sisi lainnya, tuan muda keluarga Mo. Dengan begitu, tidak peduli apa yang dilakukan Ricky Mo, memperlakukannya lebih baik, atau mungkin melakukan sedikit hal yang keterlaluan, orang lain merasa bahwa Amandamu seharusnya berbaikan dengannya. Namun hanya Bibi Hu yang mengatakan hal-hal seperti itu, ia memperlakukan mereka seperti dua anak muda yang sedang jatuh cinta, dan menghiburnya dengan penuh perhatian. Amandamu mengangguk. "Aku mengerti, Bibi Hu." Dia tahu bahwa Ricky Mo sebenarnya tidak jahat, dia juga tahu betapa baiknya dia kepada orang yang ia sayangi, dia lebih memahami kelembutan hatinya. Namun, apa yang dia lakukan kali ini tidak bisa membuat Amandamu dengan mudahnya berkompromi dengannya. Sifat manusia terkadang lemah, dan mengalah sekali pasti akan mengalah untuk kedua kalinya. Apalagi masalah kali ini adalah masalah prinsip. Meskipun Ricky Mo mengalami insiden yang besar, tetapi sebagai satu-satunya pewaris keluarga Mo, ia juga mendapatkan kasih sayang dari banyak orang,
dan otomatis ia memiliki kepribadian yang ingin dihargai. Dia kuat dan agresif, dia pasti akan melakukan apa yang ingin dia lakukan, tidak peduli itu benar atau salah. Amandamu tidak akan membiarkannya seperti itu. Kali ini, dia ingin bertarung sampai akhir. Namun, dia benar-benar penasaran tentang Ricky Mo yang dulu. Bibihu, coba ceritakan sedikit tentang masa lalu Ricky Mo. Tuan muda. Ketika dia masih kecil, dia sangat disukai oleh orang. Setiap kali dia menghadiri perjamuan, kakek pasti akan membawanya. Dia sangat tampan, para gadis kecil itu suka mengitari tuan muda, dan anak laki-laki pun juga sama. Bibihu mengatakan beberapa hal tentang masa kecil Ricky Mo. Amandamu sulit membayangkan Ricky Mo yang sangat sopan santun dan bisa membantu adik perempuan mengupas permen, dengan Ricky Mo yang sekarang jika dilihat bisa membuat orang beku. Waktu benar-benar seperti pencuri. Ia selalu bisa mencuri kebahagiaan dan masa muda orang-orang. Ketika Bibihu mengatakan tentang masa kecil Ricky Mo, dia tidak bisa berhenti. Amandamu juga mendengarnya dengan sangat tertarik. Tadi dia mengatakan hanya ingin mengisi perutnya sedikit lalu pergi keluar, tetapi dia malah makan selama 1 jam. Ketika dia keluar dari ruang makan, dia menyadari Ricky Mo duduk di sofa, memicingkan matanya dan sudah mengantuk. Salah satu sikunya bertumpu pada sandaran sofa, telapak tangannya memegang dagunya, di dagunya ada janggut yang baru tumbuh, lapisannya tipis, itu tidak terlalu jelas. Namun, wajahnya benar-benar terlihat lebih kuyuh. Amandamu akhir-akhir ini tidak begitu sering menatap Ricky Mo secara langsung. Sekarang begitu dia melihatnya dengan teliti, dia baru menyadari bahwa Ricky Mo tampak lebih kurus, dan ia terlihat lebih dingin dan ganas. Mungkin tatapan matanya terlalu fokus, jadi pria yang semula menyipitkan matanya, tiba-tiba membuka matanya. Mata Ricky Mo menunjukkan sedikit kebingungan, kemudian dia bergegas duduk tegak, dan memulihkan kesadarannya. Sudah selesai makannya. Amandamu mengangguk. Saat pergi, Amandamu menyadari bahwa Ricky Mo tidak berniat membawa pengawal. Ricky Mo menyalakan mobil sambil bertanya padanya. Mau pergi kemana? Amandamu berpikir sejenak dan berkata. Terserah. Ekspresi wajah Ricky Mo tidak berubah. Baiklah. Kemudian, Ricky Mo langsung membawanya ke Jade Imperial. Mobil berhenti di pintu masuk Jade Imperial. Amandamu menarik sudut bibirnya dengan tidak berdaya, dan mengirimkan lokasinya ke Lucy Sen. Jade Imperial. Lucy Sen membalasnya dengan simbol elipsis, sangat jelas dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Amandamu mengambil ponsel dan membalas pesan Lucy Sen. Tiba-tiba dia merasakan bayangan di sampingnya mendekatinya. Dia menoleh dengan sedikit terkejut dan dia melihat Ricky Mo membungkuk untuk membantunya melepaskan sabuk pengamannya. Dia menatap sabuk pengaman dengan seksama, dan membantunya melepaskan ikatannya dengan serius, tanpa melihat ke ponselnya dan menegakkan tubuhnya lagi. Amandamu menghela napas ringan dan keluar dari mobil dengan memegang ponselnya. Tempat parkir di seberang Jade Imperial, mereka harus menyeberang jalan untuk pergi ke Jade Imperial. Amandamu melihat ke kiri dan ke kanan, dia menyadari tidak ada mobil yang datang, jadi dia berjalan di depan dan bersiap ingin menyeberangi jalan. Dia berjalan memang selalu sedikit cepat. Ricky Mo melangkahkan kakinya yang panjang dan ingin menyusulnya. Dia seperti merasakan sesuatu dan melihat ke samping, dia melihat sebuah mobil hitam melaju ke arah Amandamu. Wajah Ricky Mo tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi, tubuhnya merespons lebih cepat daripada otaknya. Ketika dia merespons, dia tiba di belakang Amandamu hanya dalam 2-3 langkah dan menariknya ke dalam pelukannya, keduanya terjatuh ke bawah. Mobil itu melaju kencang di atas kepala mereka berdua, dan menghantam pagar pembatas di samping tempat parkir. Terjadi kecelakaan mobil. Ayo cepat lapor polisi.
Petugas keamanan di luar Jade Imperial telah melihat adegan itu sejak lama. Ricky mau memeluk Amanda Mu, dia merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, dan seluruh dunia menjadi sunyi senyap seketika. Amanda Mu mendengar suara berisik di samping telinganya, kemudian dia baru menyadari apa yang baru saja terjadi. Bersambung.